Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 401190141 dari kelas Ekonomi Syariah E semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang analisis sosiologi ekonomi. Pertanyaan yang pertama, negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang ternyata mampu menyumbangkan devisa yang besar. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi para turis untuk datang ke Indonesia? Sehingga dengan kedatangan turis ke Indonesia, devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar. Faktor yang menjadi daya tarik bagi para turis untuk datang ke Indonesia diantaranya, yang pertama, karena keindahan alam Indonesia. Negara Indonesia yang memiliki daratan dan perairan yang cukup luas dengan keindahan alam yang sungguh menakjubkan di Indonesia, sehingga di Indonesia memiliki objek-objek wisata atau destinasi wisata atau tempat-tempat yang bisa dikunjungi, dan objek wisata ini sudah terkenal di dunia, sehingga para turis ini tertarik untuk datang ke Indonesia, ingin melihat langsung keindahan alam yang ada di Indonesia, ingin menikmati keindahan objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Negara Indonesia memiliki jumlah gunung berapi yang sangat banyak yang bisa dijadikan sebagai tempat atau destinasi wisata. Selain gunung berapi, juga ada jajaran pantai yang sangat indah. Biasanya seringkali para turis itu suka datang ke pantai. Banyak sekali objek-objek wisata yang ada di Indonesia yang sudah terkenal di dunia, sehingga para turis ini penasaran atau tertarik ingin melihat langsung objek wisata tersebut, seperti Pulau Bali, Pulau Komodo, Raja Ampat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena karakter orang Indonesia yang ramah. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk bangsa Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Orang Indonesia suka sekali menebar senyum, bersikap ramah, berperilaku baik, sopan, dan santun kepada orang lain. Sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis untuk datang dan mengunjungi Indonesia. Bahkan orang Indonesia dengan senang hati akan membantu para turis ketika pergi ke objek wisata yang ada di Indonesia ketika para turis tersebut mengalami kesulitan. Kemudian, karena musim panas sepanjang tahun. Negara Indonesia adalah negara tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari secara langsung setiap hari di sepanjang tahun. Sehingga ini juga bisa menjadi daya tarik bagi para turis ke Indonesia. Kenapa? Karena biasanya para turis itu suka berjemur. Nah, di pantai, mereka mengunjungi pantai sehingga mereka bisa berjemur di Indonesia karena mendapat sinar matahari setiap hari sepanjang tahun. Selain para turis tersebut bisa berjemur, mereka juga bisa melihat keindahan matahari terbit dan matahari terbenam dan menyaksikannya. Kemudian yang keempat, banyaknya pilihan kuliner. Banyak sekali pilihan kuliner yang ada di Indonesia, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, seperti rempah-rempah ya. Nah, makanan khas Indonesia ini atau kuliner Indonesia ini rasanya yang khas bercampur dengan rempah-rempah, sehingga menciptakan rasa yang gurih dan lezat menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Hal ini juga bisa menjadi daya tarik bagi para turis untuk mengunjungi Indonesia.
Kemudian yang terakhir, karena Indonesia kaya akan budaya. Negara Indonesia memiliki suku bangsa terbesar di dunia. Setiap daerah tentunya memiliki kebudayaan masing-masing. Seperti tari-tari tradisional, kesenian daerah, kemudian ada upacara pembakaran mayit seperti itu. Nah, ada seperti reog. Kalau biasanya ketika pergi ke pantai Bali atau pergi ke Bali, di sana juga akan dipertunjukkan sebuah kesenian, tarian, atau biasa seringkali di sana itu ada pertunjukan tari kecak. Nah, ini juga bisa menjadi daya tarik bagi para turis untuk datang langsung ke Indonesia menyaksikan pertunjukan kesenian tersebut. Nah, itu tadi yang menjadi daya tarik bagi para turis untuk datang ke Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, faktor-faktor sosial apa saja yang mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi? Pertama, faktor sosial yang mempengaruhi aktivitas ekonomi yaitu konsumsi. Misalnya, kita mempunyai seorang teman. Nah, teman kita ini memiliki sebuah barang yang antik atau unik, yang lagi viral atau yang lagi ngetren pada saat ini. Pastinya kita juga memiliki keinginan untuk memiliki barang tersebut, sehingga muncullah keinginan untuk membeli dan memiliki barang tersebut. Kemudian, faktor sosial yang mempengaruhi aktivitas ekonomi yaitu distribusi. Contohnya, ketika seseorang malas untuk berbelanja keluar rumah, mereka memilih untuk berbelanja online, pesan online. Nah, di sini akan terjadi pengiriman barang. Nah, di sini akan terjadi aktivitas ekonomi yaitu distribusi. Kemudian misalnya tahun baru atau saat lebaran itu kan terjadi promo atau diskon besar-besaran. Nah, di situ akan banyak orang yang memesan secara online. Nah, di sini berarti proses pengiriman itu juga semakin banyak atau distribusi itu semakin banyak. Kemudian faktor sosial yang mempengaruhi produksi. Nah, misalnya seorang turis datang ke Indonesia, berwisata di Indonesia, tentunya mereka tidak hanya serta-merta hanya ingin melihat keindahan alam yang di Indonesia. Pastinya juga akan membawa atau membeli sesuatu yang bisa dikonsumsi dirinya sendiri ataupun dibawa ke negara asalnya. Mungkin mereka akan membeli sesuatu yang unik yang ada di Indonesia, khas Indonesia, ataupun kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia untuk dibawa ke negaranya, untuk dibawa kembali ke negaranya. Nah, sehingga ini membuat seorang produsen itu akan memproduksi barang atau keunikan yang ada di tempat objek wisata tersebut menjadi lebih banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.